Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Saya Dinda Aprilia, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang metabolisme. Yuk kita simak video berikut. A. Pengertian metabolisme. Metabolisme berasal dari kata Yunani metabol yang berarti berubah. Metabolisme merupakan keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup, baik reaksi pemecahan maupun penyusunan senyawa kimia tertentu. Metabolisme dibantu oleh katalis yang disebut dengan enzim. Metabolisme dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama katabolisme. Katabolisme yaitu pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi. Contoh katabolisme adalah respirasi dan fermentasi. Yang kedua, ada anabolisme. Anabolisme yaitu penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi dari luar. Contoh peristiwanya adalah fotosintesis dan komosintesis. Selanjutnya B. Enzim. Enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein. Di sini kita bisa sama-sama melihat ada gambar enzim di sini. Oke, selanjutnya komponen enzim. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dibedakan menjadi dua, yaitu A. Enzim protein sederhana, terdiri atas protein. B. Enzim konjungsi atau holoenzim, terdiri atas yang pertama apoenzim atau protein, bagian yang relatif tidak tahan panas atau mudah berubah serta bersifat non-aktif. Yang kedua, gugus prostetik atau non-protein, bagian yang relatif tahan panas sampai beberapa lama. Selanjutnya ada gugus prostetik, dapat berupa senyawa anorganik atau kofaktor. Lalu, gugus prostatik juga dapat berupa senyawa organik atau koenzim. Ada sifat-sifat enzim. Yang pertama, biokatalisator adalah katalis yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Yang kedua, enzim bekerja spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifiknya untuk membentuk produk yang spesifik juga. Yang ketiga, reversibel. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah atau bolak-balik. Yang keempat, termolabil adalah suatu zat yang mengalami kerusakan, penguraian, atau perubahan dalam respon terhadap panas. Yang kelima, bekerja efisien. Enzim dapat digunakan secara berulang. Hal ini dikarenakan enzim tidak mengalami perubahan permanen dalam proses katalisis. Artinya, enzim hanya bekerja sesuai dengan substratnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama ada temperatur. Karena enzim tersusun dari protein, enzim sangat peka terhadap suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein. Namun juga, jika suhu terlalu rendah dapat menghambat reaksi. Yang kedua, pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim, sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, reaksi akan berjalan lambat dan bahkan ada substrat yang tak terkatalisasi. Semakin banyak enzim, reaksi akan semakin cepat. Yang keempat, aktivator atau zat kimia peningkat aktivitas enzim. Aktivator merupakan molekul atau ion yang mempermudah ikatan antara enzim dengan substrat. Yang kelima ada inhibitor atau zat kimia penghambat aktivitas enzim. Jika inhibitor ditambahkan ke dalam campuran enzim dan substrat, kecepatan reaksi akan turun. Cara kerja inhibitor adalah berikatan dengan enzim membentuk kompleks enzim inhibitor yang masih mampu atau tidak mampu berikatan dengan substrat. Selanjutnya, mekanisme kerja enzim. Ada dua teori yang mengungkapkan bagaimana cara kerja enzim, yaitu yang pertama, teori kunci dan anak kunci, Lock and Key.
Teori ini dikemukakan oleh Emil Fischer yang menyatakan enzim sebagai kunci dan anak kunci. Yang kedua, teori kecocokan induksi. Enzim ini dapat berubah sesuai substratnya. Berdasarkan prosesnya, metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, anabolisme. Anabolisme merupakan pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Proses anabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. A. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan penyusunan zat organik atau gula dari zat anorganik atau H2O dan CO2 dan bantuan energi cahaya. Pada fotosintesis terdapat dua reaksi, yaitu reaksi terang dan gelap. Perbedaan reaksi terang dan gelap yaitu yang di reaksi terang ada digrana, membutuhkan cahaya, bahannya klorofil, tambah cahaya, tambah H2O, menghasilkan ATP tambah O2 tambah NADPH2. Jika di reaksi gelap ada distorma, tidak membutuhkan cahaya, bahannya ATP tambah NADPH2 tambah CO2, menghasilkan glukosa. Yang B. Kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses pembentukan karbohidrat menggunakan energi kimia. Contohnya, bakteri nitrifikasi yang menfiksi nitrogen di atmosfer. Contoh reaksi kemosintesis yaitu 2NH2 tambah 3O2 menjadi HNO2 tambah H2O tambah energi dalam kurung 158 kcal. Selanjutnya NH2O tambah O2 menjadi 2HNO3 tambah energi dalam kurung 43 kcal. Yang kedua, katabolisme. Katabolisme adalah proses perombakan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Tujuan utama katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa sumber. Di dalam katabolisme ada respirasi aerob, adalah pembentukan energi yang membutuhkan oksigen. Tahapan yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah peristiwa pengubahan molekul glukosa atau 6 atom C menjadi 2 molekul asam pirufat atau 3 atom C. 2 NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi dan 2 ATP dari 1 molekul glukosa. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif atau pembentukan asetil KO-A. Pada tahap ini, setiap asam pirufat beraksi dengan NAD+ dan koenzim A membentuk asetil KO-A, NADH dan melepas CO2. Yang ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di dalam matriks mitokondria. Siklus ini berfungsi menghasilkan energi dan berbagai senyawa untuk sintesis senyawa lain. Hasil akhir siklus Krebs dari 2 asetil KO-A yaitu 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Yang keempat, transfer elektron. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Tahap terakhir dari respirasi aerob ini berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Elektron dan H+ dari senyawa-senyawa tersebut dialirkan melalui senyawa penerima elektron seperti NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom. Berikutnya, respirasi anaerob adalah proses pembentukan energi yang tidak membutuhkan oksigen. Contohnya, proses fermentasi yang terjadi pada jaringan otot yang kekurangan oksigen karena aktivitas yang akhirnya menghasilkan asam laknat.